Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di seri belajar Stata untuk pemula. Hari ini kita mulai belajar dari hal paling dasar, yaitu kita berkenalan dengan tampilan dan bagian penting dari Stata. Nah, ketika teman-teman membuka tampilan Stata, maka yang muncul adalah seperti ini ya. Kita langsung melihat beberapa panel penting. Bagian utamanya adalah di sini yang di bagian tengah itu namanya result window, yaitu tempat semua output muncul, mulai dari tabel statistik, hasil regresi, hingga grafik, dan semuanya tampil di sini ya. Contohnya, mungkin saya berikan contoh terlebih dahulu ya. Misal kita punya data investasi, kemudian kita regresi misalnya. Kita meregresi bagaimana investasi itu berpengaruh dengan PDB. Maka hasil dari regresi itu muncul di result window ini. Begitu juga dengan misalnya teman-teman sedang membuat tabel statistik atau grafik atau lainnya, disinilah tempat munculnya. Kemudian kalau teman-teman lihat di sebelah bawah itu ada komen ya, ada komen. Komen ini yaitu tempat kita mengetik perintah secara langsung, misal perintah untuk melihat statistik dasar, mengolah data, atau menjalankan analisis. Misal tadi seperti saya lakukan, saya ingin meregres gitu ya, regres, kemudian Y-nya itu PDB ya, kemudian investasi, dan kemudian saya enter. Jadi kita memberikan komen di bagian komen window ini berfungsi untuk kita memerintahkan Stata ini untuk menjalankan suatu perintah ya, misal tadi regresi. Selanjutnya kita mengenal juga di sisi kanan ya, ini kanan ada variables dan ada properties. Nah, ini saya sudah membuka contoh dataset ya, untuk menunjukkan daftar variabel. Misalnya kita klik salah satu, investasi gitu ya. Kemudian di bagian bawah variables ini ada name, investasi, kemudian labelnya adalah FDI, Foreign Direct Investment. Kemudian kita bisa tahu di bagian datanya, jumlah observasinya ada 44, dan variabel total keseluruhan ada 11 gitu ya. Sehingga semua variabel yang saat kita buka itu akan muncul di sebelah kanan. Kalau kita klik salah satu variabel, maka dia akan muncul properties yang ada di bawahnya yang menunjukkan informasi-informasi seperti tipe datanya apa gitu ya, labelnya apa, dan detail lainnya. Maka ini kita sangat membantu kita untuk mengeksplorasi data. Nah, kemudian di sebelah kiri untuk teman-teman lihat di situ ada seperti history ya, history. Nah, kalau teman-teman sudah menjalankan banyak perintah, di situ historinya sudah terkumpul di sini semua. Ini tadi saya contohkan sudah ada 3 history perintah yang pernah saya jalankan. Apabila historinya itu warna hitam seperti ini, maka bisa dipastikan komen atau perintah yang teman-teman minta di Stata itu sudah benar. Nah, namun akan berbeda jika teman-teman salah melakukan perintah. Contohnya, teman-teman mau meregresi nih, tapi harusnya reg ya, komennya ya reg atau regres. Kemudian teman-teman G-nya ke double gitu ya, reg, R-E-G-G gitu. Nah, ketika teman-teman klik enter, maka dia akan historinya akan berubah menjadi warna merah. Nah, warna merah ini menandakan bahwa ada kesalahan komen atau coding yang teman-teman masukkan di dalam Stata. Nah, contohnya di sini kita bisa tahu nih, ini yang merah ya. Dia bilang komen REGG is unrecognized atau tidak dikenali.
Nah, berarti ada kemungkinan salah. Oh, di sini G-nya double nih. Harusnya G-nya cuma 1 gitu ya. Nah, ini baru kembali warna hitam, berarti menandakan bahwa komen kita sudah benar. Selanjutnya yang harus teman-teman ketahui yaitu adanya do file. Nah, do file itu ada di sisi atas, itu di bawah grafik itu ada seperti tanda icon pensil dan buku ya. Kemudian kalau kita fokuskan di situ new do file editor, jika teman-teman klik maka nanti akan muncul jendela baru ya, jendela baru seperti ini, kosong ya. Nah, ini do file editor. Nah, di sini fungsinya adalah kita menuliskan komen-komen atau perintah-perintah secara rapi ya. Apa keuntungannya, apa bedanya sama kita bikin komen yang di bawah ini tadi ya, sama yang di do file. Keuntungannya, do file yang di sini ya, do file editor itu bisa disimpan. Sehingga kalau teman-teman seandainya menutup ya atau sudah gitu, sudah selesai dengan olah data, kemudian seminggu ke depan ingin membuka lagi, ingin mengeran lagi atau ingin mengolah lagi data yang lama, maka bisa membuka do file yang sebelumnya sudah kita lakukan di seminggu yang lalu gitu ya. Sehingga membuat proses analisisnya lebih cepat dan profesional. Jadi kita biasakan nulis perintahnya mending di do file editor dibanding langsung di komen, karena kalau langsung di sini itu tidak bisa disimpan teman-teman. Tapi kalau kita membuatnya di do file editor, ini bisa disimpan dan bisa kita buka sewaktu-waktu lagi. Contohnya seperti apa sih? Nah, ini saya membuka file lama saya ya. Nah, do filenya contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan contoh do file yang pernah saya lakukan di beberapa bulan yang lalu, sehingga saya tidak perlu melakukan dari awal lagi atau lupa gitu ya, karena semuanya sudah tersimpan di do file editor. Oke teman-teman, jadi secara umum nih ya, alur kerja di Stata itu sederhana. Teman-teman cukup mengimpor data yang akan teman-teman analisis gitu ya. Contohnya di sini kita impor ya data. Kemudian ketika kita sudah mengimpor, kita harus mengecek datanya dulu. Nah, ketika kita cek, oke, datanya sudah lengkap. Kemudian setelah kita bersihkan, kita analisis kan tadi regresi, misal langsung investasi suku bunga misal. Enter, kita melakukan regresi, kemudian kita simpan. Ya, kita save lah file ini. Misal saya skripsi misalnya. Dan kita save. Jadi secara umum alur kerja di Stata hanya impor data, kemudian cek data, kita analisis, lalu kita simpan hasilnya. Sesederhana itu, sehingga tidak perlu takut lagi untuk menggunakan Stata. Oke teman-teman, itu tadi pengenalan dasar Stata. Di video selanjutnya kita bakal mulai menuliskan dan menjalankan do file ya secara perlahan dan langkah per langkah. Jangan lupa like dan subscribe supaya nggak ketinggalan materi berikutnya. Terima kasih.